disuruh untuk menuliskan lagi suatu program, tapi di sini kita cuman ganti ya, kita cuman ganti untuk statement pengulangannya ya. Di sini kita ditugaskan untuk memasukkan pengkondisian ketika misal string indeks ke i itu adalah karakter A ya. Nah, maka di sini kita akan counter x-nya. Nah, jadi fungsi dari x ini kita sudah rubah ya dari penghitung jumlah karakter dari string ini jadi penghitung jumlah karakter A gitu. Jadi lebih spesifik. Ya, jadi dia akan mengcounter hanya ketika terdapat karakter A pada suatu string gitu. X kemudian x plus 1. Nah, kita akan counter. Lalu setelah setelah selesai pengulangan kita akan cetak juga x-nya. Ini kita nggak cetak masing-masing karakter ya, karena tadi sudah kita cukup untuk menghitung jumlah karakter A saja. Coba kita, ini harusnya keluar satu negeri Bandung cuma satu ya. Nah, harusnya cuma keluar satu. Tuh. Coba kita run. Nah, ini ya. Ini coba kita clear dulu ya. Nah, ini coba run lagi. Nah, ini. Jadi ini jumlah karakter A pada Politeknik Negeri Bandung pada variabel string ini itu hanya satu ya. Nah, terhitung satu karena pada di sini Bandung Pak ya. Coba kita rubah. Kita akan menghitung misal i ya, karakter i ini harusnya ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Coba kita lihat. Nah, ini ya, ini 3 berarti ini jumlah karakter pada string ini ya, ada 3 karakter i ya, ada 3. Tadi A ada 1. Nah, seperti itu ya. Untuk masing-masing fungsi program ya, setiap barisnya ya, ini tadi ini untuk data stream, ini inisialisasi data x untuk counter jumlah variabel i ya, atau jumlah variabel yang jumlah karakter yang ingin kita hitung itu. Ini dalam kasus ini tadi i ya, ini bisa kita ganti-ganti. Nah, counternya itu x gitu. Dia akan mengcounter ketika misal terdapat karakter yang ingin kita hitung gitu. Kita akan cek menggunakan statement if ya. Nah, lalu ketika sudah selesai pengulangan, nah, kita akan cetak jumlah karakternya gitu ya, seperti itu. Oke, nah, kita disuruh untuk membuat prosesnya juga. Ini kita tinggal edit aja ya. Nah, ketika misal di statement loopnya kita tinggal ganti, di sini kita ada perulangan. Nah, kita sekarang punya perulangan di sini. Coba kita pindahkan dulu. Nah, ini harusnya kan kita punya perulangan. Nah, di sini perulangan ketika misal string indeks ke i itu adalah karakter A. Nah, maka kita akan counter x-nya. Ya, kalau tidak ya kita nggak counter gitu ya. Kita akan counter ya. Berarti kita akan counter x-nya di sini. X plus sama dengan 1 ya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau bukan A, maka kita langsung loop saja lagi gitu kan ya. Kita langsung melakukan perulangan lagi ya. Nah, seperti ini. Jadi ini ketika misal statement no, ya, ini ketika misal statement yes ya. Value yes ya. Boolean yes ketika misal dicek apakah string index itu adalah A ya. Nah, seperti itu mungkin kira-kira ya. Kita lanjut ke nomor 5 ya. Oke, di sini kita akan melakukan split ya, splitting atau pemisah ya dari setiap kata ya, word dari satu string variabel. Ini kita coba, ini kita sudah tidak butuh perulangan lagi. Counternya juga kita akan inisialisasikan. Nah, sekarang x-nya ini ya, kita akan gunakan sebagai variabel untuk menampung split daripada string ini. Nah, kita coba string ya, split.
Nah, seperti itu ya. Kita coba cetak dulu print X. Kita cetak dulu. Nah, di sini kita mempunyai satu array ya, yang di dalamnya itu terdapat setiap kata daripada kalimat Politeknik Negeri Bandung atau dari pada seluruh value string ini. Jadi ini kita pisah ya. Kalau misal kita di sini tidak menggunakan argumen apa-apa untuk fungsi splitnya, maka di sini secara otomatis dia akan memisahkan setiap kata dengan spasi. Jadi ketika misal terdeteksi karakter spasi, nah di sini kita akan pisahkan terhadap spasi itu ya, setiap katanya. Nah, maka si variabel X ini menjadi variabel array ya. Variabel array yang di dalamnya ada setiap kata yang ada di variabel string ini, yang mana pada indeks ke-0 atau indeks pertama itu adalah Politeknik, indeks ke-1 adalah negeri, indeks kedua adalah Bandung. Ya, seperti itu. Nah, di sini juga kita disuruh untuk ini ya, mengecek setiap indeksnya gitu. Jadi kita coba cek satu-satu indeks ke-0 ya. Ya, seperti itu. Nah, terus ada indeks pertama dan indeks kedua ya. Jadi ini harusnya print Politeknik ya kan ya, print indeks pertama, indeks 1 negeri, print indeks 2 Bandung gitu ya. Coba cetak ya, seperti ini. Kita coba clear dulu biar jelas. Clear, cetak. Nah, ini ya, indeks ke-0 Politeknik, indeks ke-1 negeri, indeks kedua Bandung ya, seperti itu. Jadi fungsi split ini untuk memisahkan ya, split daripada si data stream kita gitu ya. Dan ketika bisa kita tidak gunakan argumen apapun ya, atau parameter apapun di split ini, nah ini secara otomatis memisahkan dengan spasi gitu. Tapi kalau bisa kita isi dengan koma ya, maka ini akan terpisahkan dengan koma. Jadi ketika misal ada koma di sini, nah itu akan memisahkan ya antara satu kata dengan kata kedua gitu ya, seperti itu. Lalu kita masuk ke soal terakhir. Ini masih sama ya, masih sama data streamnya. Kita tinggal buat satu variabel yang namanya variabel variabel. Nah, yang di dalamnya itu ada non kali 30 ya. Terus kita disuruh melakukan perulangan lagi in range pada panjang si stringnya ya, string seperti itu. Dan di dalamnya nah, kita akan memasukkan ya setiap variabel indeks ke i dengan si string indeks ke i-nya. Jadi ini kita akan memasukkan setiap karakter ya, setiap karakter dari string ke variabel dengan indeksnya itu maksimal 30 ya. Jadi kita akan masukkan ini variabel diinisialisasikan dengan suatu jumlah indeks ya kan, 30, ada 30 indeks panjangnya. Dan ini harus ini ya, di sini variabel ini ya, nama ini harusnya kita var aja ya. Coba kita var aja biar gak bingung. Ini variabel var seperti itu. Variabel var ini panjangnya itu minimal harus sama dengan string atau lebih gitu ya, karena ini kita kan memasukkan satu persatu karakter secara keseluruhan daripada variabel string ke variabel var ini ya. Nah, seperti itu. Ketika bisa sudah selesai, kita akan coba cetak. Kita akan coba cetak print variabel pertama var ya, var indeks 0. Ini kita akan copy aja 1, 2, 3 ya. Jadi indeks ke 0, indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga, seperti itu setelah melakukan perulangan. Coba kita lihat ya, coba kita clear dulu ya, clear run ya. Nah, ini kita kan dia akan mencetak karakter P, karakter O, karakter L. Nih kita lihat ya, karakter P, karakter O, karakter L, karakter I ya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah
mengirimkan semua karakter ke variabel var ya. Cuman yang kita panggil hanya index ke-0, index 1, index ke-2, index ke-3 saja, seperti itu ya. Makanya keluar hanya 4 karakter saja, PO, LI. Ketika misal saya di sini print ya, di terakhir print, kita buat lagi var indeks ke 25 misalnya. Nah, atau misal 24 gitu ya. Kita coba masukkan indeks ke 24. Nah, karena di sini kan panjangnya 25. Nah, 25 itu 0 dari 0 sampai 24 gitu. Makanya di sini indeks terakhir itu 24. Ya, 24 ini muncullah karakter G dari Bandung G ya. Ini adalah karakter terakhir daripada si string ini. Seperti itu. Oke. Ini kita clear. Di sini kita disuruh untuk membuat flowchartnya juga. Ini sama, kita akan modifikasi saja flowchart yang tadi kita buat dari nomor sebelumnya. Ini kita sudah tidak perlu lagi perulangan. Kita hanya perlu satu statement ya untuk memasukkan setiap karakter dari string ke variabel var ya, menggunakan counter i. Seperti itu. Nah, ini berarti tinggal kita ganti dengan var i ya. Nanti kita deklarasi dulu di atas ya variabelnya, var i sama dengan string i gitu. Ini berarti kita akan punya variabel var gitu ya, dan dia panjangnya 30 ya, seperti itu. Oke, kita punya perulangan yang sama. Perulangannya dia mencetak perulangannya dia akan memasukkan atau misal inisialisasi var indeks ke i dengan value string indeks ke i gitu. Nah, lalu setelahnya kita cetak var. Nah, ini sebenarnya kita enaknya itu melakukan perulang lagi untuk penyetakannya gitu kan. Jadi supaya tidak satu-satu gitu kan. Karena kalau misalnya kita ingin cetak semuanya, itu berarti kan kita harus print sebanyak 25 kali gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk mencegah hal seperti itu, nah kita sebenarnya bisa aja di sini pakai perulangan lagi gitu kan ya. Nah, misal di sini kita pakai for lagi ini, ya kan ya. Kita pakai for lagi di sini. Nah, tapi di sini perulangannya ya kita mencetak ya. Mencetak print daripada si var ini indeks ke i ya. Nah, kalau misal kita run, nah dia akan mencetak seluruh karakter daripada si var ini. Yang var ini adalah hasil transparan atau hasil kiriman dari setiap karakter dari string ini gitu ya. Seperti itu. Kita pakai for lagi untuk pencetakannya biar lebih simpel, seperti itu ya. Nah, ya, tapi ketika misal kita sesuaikan dengan sini ya, kita tinggal isi ya saja di sini satu-satu ya, meski ini kurang ini ya, efisien gitu. Nah, seperti itu juga ya, satu lagi misalnya, dan seterusnya ya, seperti itu dan seterusnya ya. Ya, kira-kira seperti itu untuk penjelasan praktikum modul 0 kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ketika masih banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.